عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sebagian kecil saja dari materi tentang bacaan serta doa-doa setelah sholat yang tersisa. Jadi kemarin kita sudah masuk ke bab tentang bacaan atau zikir dan doa setelah sholat. Kita lanjutkan sekarang. Kemarin ada di poin berapa kemarin? 10 kalau nggak salah. Jadi doa-doa setelah sholat itu yang terakhir kita bahas adalah membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir atau Allahu Akbar 34 kali. Kalau di hadis sebelumnya takbirnya 33, kemudian menjadi 99 hitungannya. Yang ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di contoh zikir bacaan yang nomor 10 itu tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, dan takbirnya 34 kali. Nomor 10 kalau nggak salah ya. Nomor 12, maaf. Ya. Nomor 12. Baik, kita lanjutkan di nomor 13. Itu tadi nomor 12, bukan nomor 10. Nomor 13. Wa an Abdurrahman bin Ghanam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala qabla an yansarifa wa yuthni rijlahu min salatil maghribi was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin
wa kanat harazan min kulli makrubin wa makruhin wa harazan minasyaitonir rajim wa lam yakhulla lidz-dzambi yudrikuhu illa syirk fa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yufaddiluhu yaqulu afdalu mimma qala rawahu Ahmad wa rawat Tirmidzi nahwahu biduni dzikri biyadil khair. Khusus setelah maghrib dan setelah subuh dibaca 10 kali. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir berikut ini sebelum dia bangkit dari tempat sholatnya, tadi saat derenge ngali, khusus maghrib kali subuh, sepuluh kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya kita baca di poin ke-10 kalau nggak salah, atau poin di contoh-contoh doa sebelumnya itu ada tambahan biyadil khair yuhyi wa yumit. Nanti di dalam riwayatnya Tirmidzi nggak pakai biyadil khair yuhyi wa yumit, itu saja tambahannya, tapi dibacanya 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh kalau dalam riwayat Ahmad ada biyadihil khair yuhyi wa yumit. Kalau dalam riwayat Tirmidzi tanpa biyadihil khair, langsung lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belakangnya sama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali, maka akan dicatat baginya setiap bacaan zikir tersebut 10 kebaikan, dan akan dihapus dari setiap yang dia baca itu 10 dosa, 10 kejelekan, dan akan diangkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tingkatan, dan itu akan menjadi penjaganya dia dari setiap perkara-perkara yang makruh, tidak disukai ya, dan juga menjadi penjaganya dia dari syaitan yang terkutuk. Dan oleh karena itu yang terakhir keutamaannya, dia tidak akan dicelakakan oleh dosanya. Jadi dosanya diampuni kecuali syirik. Nah, begitu ya. Kecuali dosa syirik. Apalagi kelebihannya, dia akan menjadi afdhalun nasi a'malan, menjadi orang yang amalnya paling utama, paling istimewa. Kecuali kalau ada orang yang bisa menjalankan lebih daripada itu. Nek podo-podo amale, sing siji mboten maca donga niki 10 kali, yang satu membaca, maka dia pasti lebih baik amalnya. Kecuali kalau memang ada yang melakukan membaca doa ini, zikir ini, bacaan ini juga 10 kali dan menambahi yang lain, itu otomatis lebih baik. Ya, saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca setelah selesai sholat maghrib dan subuh, jadi ada maghrib, ada subuh, sebelum beranjak dari tempat sholatnya, sadurunge ngadeg,
10 kali. Bacaannya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir atau bacaan yang nomor 13. Yang nomor 14 niki nanti saya kira dikumpulno ae ditulis niki. Nanti saya di print no nanti no siji. Doa-doa ini ya setelah selesai nanti ya. Yang nomor 14 sekarang. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Idza shallaitas subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar." Ping pinten niku? Ping 7. Nggih. Fa innaka in mitta min yaumika, maka jika kamu pada hari itu mati, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Wa idza shallaital maghrib faqul qabla an takallama ahadan minan nas, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Sab'a marrat fa innaka in mitta min lailatika kataballahu azza wa jalla lahu jiwaran minan nar. Jadi kalau subuh hanya Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau maghrib ada tambahannya, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca sebanyak 7 kali. Maka kalau dibaca subuh matinya siang, dia akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau dibacanya setelah maghrib matinya malam, juga akan mendapatkan jaminan yang sama. Ya, bedanya kalau maghrib ada tambahannya. Tambahannya Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali. Nomor 15. Hadisnya riwayat Nasa'i dan riwayat An-Nasa'i. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda insirafihi min salatihi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati ja'altu fiha ma'ashi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi'afwika min naqmatika wa a'udzu bika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nabi SAW kalau selesai sholat beliau membaca Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati ja'altu fiha ma'ashi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi'afwika min naqmatika wa a'udzu bika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nomor 15. Nomor 16. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anak-anaknya kalimat-kalimat ini sebagaimana seorang guru mengajari anak kecil nulis sambil mengatakan
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubur shalah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anaknya demikian, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu yang dibaca setelah sholat? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari bakhil, ya. Jadi untuk menjadi dermawan, tidak bakhil, ya caranya yang pertama tentu saja ya mulai mengeluarkan. Kata pepatah Arab, al ilmu bit ta'allumi wal hilmu bit ta'allum. Jadi kalau mau dapat ilmu yo belajar. Kalau mau bisa melatih diri menjadi dermawan, yo kudu ngelakoni. Angen-angen tok pun saged. Nah, yang kedua adalah berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Berlindung kepada Allah dari sifat wedian, ya, wedian itu masalah, pengecut, juben. Kalau yang pertama adalah bukhl, bakhil, ya, medit. Yang kedua adalah juben, pengecut, titik-titik wedi. Niku kalau memang diterapi langsung, ya kudu manek-manekno, itu terapi langsung. Kalau terapi langsung belum berani, ya ndonga dhisik, doa dulu. Nah, doanya ini, kemudian mohon kepada Allah supaya tidak dikembalikan ila arzalil umuri, kepada usia sing paling lemah, ya, sing paling koyok cilik gitu ya. Umur dawa niku apik mawon, amale dawa, umur dawa, cuma sing penting gak balik koyok arek cilik sembarang. Sembarang nyepakno, sembarang niku kan repot mangke. Itu namanya arzalil umur. Gitu ya. Banyak orang usianya panjang sampai akhir hayat aman gitu ya. Usianya gak batik dawa tapi sembarang wis jagakno wong kan juga ada. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabri, juga berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nomor 17. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setiap selesai sholat. Jadi banyak ya. Setiap selesai sholat. Nomor 15, 16, 17 ini yang dibaca Nabi, prakteknya Nabi. Setiap selesai sholat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta, Allahumma afini fi badani. Nggih. Awak kula sampean damel sehat. Allahumma afini fi sam'i. Ya.
Kula niki cek krungu wae mboten usah atik budek-budek barang ya. Allahumma afini fi basari. Kena kayak nyetir, kena kayak sepedaan ini kan. Mata itu bisa melihat sehat ini kan. Yang berikutnya, a'udzubika minal kufri wal faqri. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kufur. Kufur itu susah di akhirat. Wal faqr, dan fakir. Fakir itu susah di dunia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. La ilaha illa anta. Nomor 17. Nomor 18. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai. Meskipun di dalam sanadnya ada orang yang bermasalah secara kualitas periwayatan, atau gampangannya hadis ini ada yang menyebut dhaif. Nabi SAW biasa membaca setiap selesai sholat, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' ana syahidun annaka rabbu wahdaka la syarika lak. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun annal ibada kulluhum ikhwatun. Allahumma rabbana rabba kulli syai'in ij'alni mukhlishan laka wa ahli fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah ya dzal jalali wal ikram. Isma' wastajib. Allahu akbar nurus samawati wal ardi. Allahu akbar hasbi Allahu ni'mal wakil. Allahu akbar. Cuma itu tadi dalam riwayat ini ada orang yang namanya Dawud At-Tafawi wa huwa dhaifun. Dhaif, lemah orang ini. Nomor 18. Jadi tapi sekali lagi ya, dalam mazhab tertentu hadis yang dhaif itu sik digawe. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita lewati gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir dari Ummu Salamah, Nabi SAW. Hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah. Cuma ya begitu, sanadnya juga bermasalah. Meskipun doanya sudah sering kita dengar, kita pakai. Cuma biasanya kita dengar, kita pakai itu karena bagus saja, waktunya tidak ditentukan. Insya Allah doa itu kalau waktunya tidak, artinya tidak ada maksud khusus gitu ya. Maksud khusus iki dungane teko Nabi. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Yang masalah itu meyakini doa dari Nabi padahal hadisnya dhaif gitu kan. Salahnya kan gitu ya. Karena doa itu intinya semuanya baik gitu ya. Tapi jangan diimbui. Oh iki hadisnya teko Nabi padahal enggak gitu ya. Dalam riwayat ini juga begitu. Ya, ada orang yang majhul, yang tidak dikenal di antara periwayatnya, tapi doanya populer sekali. Hanya saja karena ini disebut sebagai sebuah hadis, maka di situ rupanya juga ada waktu yang disebut. Dari Ummi Salamah, Nabi SAW apabila sholat subuh ketika sudah salam beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Gitu ya. Hadisnya ada yang majhul, tapi secara matan isi boleh saja dipakai. Cuma pun di khusus no iki teko Nabi rek khusus mari maghrib mboten nenten, karena dari sisi sanad hadis ini ada yang majhul gitu ya. Baik, itulah doa-doa dari poin nomor
12 sampai 19. Jadi ada 19 macam doa yang disebut di sini. Insya Allah tolong saya diingatkan, nanti saya saya susunkan ini, tak print itu ya, saya printkan, saya buat teksnya. Cuma nanti yang hadis yang ada keterangan dhaif, lemah, itu nanti saya ini ya, saya geser taruh bawah sendiri ya, gitu ya. Nanti begitu, insya Allah begitu. Nah, kemudian kita masuk bab baru, yaitu tentang kalau sebelumnya itu sunnah-sunnah sholat. Nah, ini zikir sesudah sholat. Sekarang yang akan kita bahas adalah at-tatawwu, sholat sunnah. Nah, beda. Kalau sebelumnya sunnah sholat termasuk zikir sesudah sholat. Nah, sekarang sholat sunnah. Nah, gitu ya. Syuriat masyru'iyatuhu, at-tatawwu masyru'iyatuhu. At-tatawwu artinya salat ghairu wajibah, wal muradu biha as-sunnah awin nafil. Kadang disebut salat nafilah, kadang disebut salat sunnah, kadang disebut salat tatawwu, sama maknanya. Masyru'iyatuhu, syuri'atit tatawwu'u liyakuna jabran lima asa ayyakuna qad waqa'a fil faraidi min naqsin wa lima fis sholati min fadilatin laisat lisairil ibadat. Salat tatawwu itu disyariatkan supaya menggenapi, liyakuna jabran, untuk menggenapi lima asa ayyakuna qad waqa'a fil faraidi min naqsin. Genapi barangkali ada sholat fardu iku sing kurang-kurang. Nah, gitu ya. Itu gunanya sholat sunnah, termasuk ibadah-ibadah sunnah yang lain. Juga disyariatkan karena memang sholat itu ibadah yang sangat utama. Ya, kan ongkosnya paling murah gitu ya. Zakat ngetokno duwe, haji apa maneh kan gitu ya. Poso soro kan gitu ya. Salat itu yang punya fadilah karena caranya paling mudah, paling murah ya, tapi pahalanya besar. Itu berat, dan ini masalah lain itu ya. Masalah lain itu ya. Baik. Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah yaqulu rabbuna li malaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan wa in kutibat lahu tamatan wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuruha li abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala zalika. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, sungguh amalan pertama yang dihisab pada manusia di hari kiamat, di antara amalan-amalan lainnya adalah sholat. Maka terkait dengan sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua, berkata kepada para malaikat. Meskipun Allah tuh sebenarnya sudah tahu, tapi kan masih wis ngerti gunane ono malaikat itu kan. Masa malaikatnya nganggur kan gitu ya. Malaikatnya diberitahu oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzuru fi sholati abdi, salate wong iki se delok. Atammaha am naqasaha. Wis dijangkepi, wis jangkep apa sik
sik bolong. Nah, gitu ya. Bolong-bolong. Bisa kuantitasnya, bisa kualitasnya. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Fa in kanat tamatan, nek salate iku jangkep sempurna. Kutibat lahu tamah, ya ditulis. Wis, diceklis sempurna. Mari. Wa in kana taqasa minha syai'an, tapi kalau ada yang kurang sedikit saja, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya lagi. Unzuru hal li abdi min tatawin. Saya sampean delok wong iku duwe salat sunnah ta. Fa in kana lahu tatawun, kalau ternyata dia masih punya salat sunnah, Allah akan berfirman, Allah akan berkata, atimu li abdi faridatahu min tatawwihi. Salate sing bolong, salat fardune sing bolong iku sampean jangkepi gawe sing sunnah. Nah, gitu ya. Musuh Gusti Allah iku enake kaya ngoten niku. Gitu ya. Sumatu khadul a'malu ala zalika. Kemudian amal-amal lain akan diperlakukan seperti itu. Ya, zakat. Wis jangkep zakate wong iki. Wah, enten tahu sing dereng. Didelok, saya delok tahu sedekah. Nah, begitu. Oh, nate ya jangkep ono. Nah, gitu. Puasa begitu. Dilihat bagaimana puasa fardunya, bagaimana puasa sunnahnya. Maka puasa sunnah menyempurnakan yang bolong-bolong dari yang fardu. Demikian pula kewajiban yang lain itu akan digenapi dengan amalan-amalan sunnah. Ya, baik. Itu hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Yang kedua, an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdalu min rak'ataini yusallihima wa innal birra la yudhara fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi salatihi. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberitahu untuk seorang hamba perkara yang lebih afdol melebihi sholat 2 rakaat. Ya, kalau orang sholat sunnah maksudnya, kalau orang melaksanakan sholat 2 rakaat, sungguh kebaikan itu akan terus dikucurkan di kepalanya selama dia sholat. Nah, begitu ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, warwa Muslim an Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghairu dzalika qultu wa dzaka qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bertanya kepada Rasulullah, Nabi kula ajeng tanglet. Rasulullah SAW menjawab, sal takono wis njaluka. Fakultu, maka saya bertanya, saya minta, as'aluka murafaqataka fil jannah, kula kepingin ngancani sampean nang swarga. Faqala, maka Rasulullah kemudian bertanya balik, wis kana sing liyane iku tok, nggih niku mawon. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, inni ala nafsika. Ya kalau gitu tolong saya ya melalui dirimu bi kathratis sujud, dengan banyak sujud. Baik, itu dalil terkait dengan sholat sunnah, bicara tentang keutamaan-keutamaannya. Yang nomor 2, istihbabu sholatihi fil bait, disunnahkan sholat
sunnah itu lebih utama di rumah. Ya, tapi ini tidak mutlak ya. Tapi memang kecenderungannya demikian karena terkait dengan fungsi rumah, supaya rumahnya tidak hanya untuk perkara-perkara dunia, maka harus ada dipakai untuk sholat. Ya, oleh karena itu lebih disunahkan, lebih dianjurkan di rumah sholat sunnah niku. Cari jamaah sing ado, nek kula sholat sunnah nek ngriya tutup mriki gak uman. Nah, siji maneh kan masalahnya kan. Gitu nggih. Nah, itu babnya beda gitu ya nanti. Karena itu saya sebut ini enggak mutlak, tapi umumnya harusnya begitu. Gitu ya. Kalau orang yang dari jauh kan diutamakan sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu ya. Nabi sholat tahiyatul masjid. Nabi ngongkon nggih. Tapi Nabi melakukan, wong Nabi niku nek mlebu masjid ngenteni qomat haru moro. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu kan melihat situasinya, gitu ya, lihat posisinya masing-masing. Baik. Tapi tetap secara umum disunnahkan atau lebih dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan." Nah, ininya. Ini kalimat standarnya, pesan standarnya. Pesan standarnya dari Nabi adalah apabila kalian itu sholat di masjid, maka ingatlah bahwa sholat di rumah itu, rumah itu juga punya bagian sing kudu dipanggoni sholat. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan di rumah itu kebaikan melalui sholat. Nah, gitu ya. Sapa sing sholat nang masjid? Kula. Ilingo. Nang omah ana bagiane dhewe, sampean salat nang kono, soalnya melalui salat di rumah itulah Allah menjadikan kebaikan di rumah. Nah, gitu ya. Ini kalimat standarnya. Nanti kalimat berikutnya yang sering kita dengar adalah ya, sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali kecuali salat fardu. Nah, gitu ya. Itu nanti itu kalimat yang mentoknya di situ. Sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat fardu. Dari Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun, faman syaa'a nawwara baitahu." Kata Umar, sahabat Umar itu kan jarang-jarang meriwayatkan hadis, enggak banyak ya. Beliau meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seseorang di rumah itu menjadi cahaya. Sholat sunnah ya. Sholat sunnahnya seseorang di rumah itu menjadi cahaya. Siapa yang ingin rumahnya bercahaya, ya sholat di rumah. Nah, begitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar sekarang radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kuburan." Nah, kalau ini redaksinya agak berbeda. Jadikan sebagian salatmu itu di rumah. Janganlah jadikan rumah itu seperti kuburan. Maksudnya kuburan, yuk gak tinggoni apa-apa, sepi. Ya, medeni. Gitu ya. Lho sakniki kathah kuburan sing gawe salat, nah iku kuwalike. Iku kuwalike nang kono. Mboten napa dadi kuburan sakniki niku kathah tinggoni salat. Nah niki iki kuwalike nang kono niku nggih. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza illal maktubah." Nah, ya. Salatnya seseorang di rumah lebih utama
dari sholatnya di masjid Nabi. Ngono ya kan? Sholat sunnah niku nang omah luwih apik timbang sholat nang masjid Nabi. Sing luwih apik nang masjid Nabi itu adalah sholat fardu. Berapa kali kemarin? 500 kali gitu ya. Baik. 1000 kali. 500.000 kali. 500 kali. Yang 100.000 kali itu Mekah, Masjid Nabawi 500 kali. Kalau Masjidil Aqsa 100 kali begitu. Baik. Wa fi hadhil ahadits dalilun ala istibabi salati tatawwu'i fil baiti wa anna salatahu fihi afdalu min salatihi fil masjid. Dari hadis-hadis tadi itu menjadi dalil lebih dianjurkan sholat sunnah di rumah, dan bahwa sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat sunnah, maksudnya ya, lebih utama daripada sholat di masjid. Nah, enten hikmai jari Imam Nawawi, innama hatha 'ala nafilah bil bait. Ya, sakjane dianjurkan oleh Nabi sholat sunnah itu di rumah. Napa? Likaunihi akhfa. Ya, karena sholat sunnah di rumah itu lebih khafiyun, lebih rahasia. Wa ab'ad anir riya, lebih jauh dari riya. Wa numin muhbitatil a'mal, lebih bisa menjaga dari perkara yang bisa menggugurkan amal, ya niku tadi riya itu tadi. Waliyatabarraqul bait bidzalika. Yang kedua, supaya rumahnya diberkahi. Wa tanzilu fihi rahmah wal malaikah, supaya turun rahmat dari Allah, begitu pula malaikat. Wa yanfiru minhu syaitan, dan supaya setan tidak kerasan, gitu ya. Nah, itu. Tapi yang pertama itu tadi, karena itu ibadah-ibadah. Napa Mbak Yono? Sudah masuk boleh. Syarat sholat itu masuk waktu, bukan azan. Syarat sholat itu masuk waktu, ya, bukan azan. Masalah ini azan ini nang desa mbek nang kutha gak padha. Kutha diudit lan azan. Nang desa ya sing ngenteni mule, ngenteni cak catur nutup toko dhisik kan ono bengkel. Lho nggih, sakniki sik lumayan nutup bengkel krungu napa jenenge? Nggih wis iso. Nek biyen tinggal nang sawah ya ngenteni wong mulih nang sawah. Gitu ya. Syarat sholat itu masuk waktu. Jadi boleh. Baik. Tapi nek nang kutha mboten. Yes. Kirangan karena ritmenya beda. Enten acara itu, enten acara dereng mari kait pengarahan wis diadani. Ya kan? Acara napa nika? Oh, acara pelatihan ngeramut jenazah. Si enten sing takon sik dereng mari kabeh. Jenenge tugase muadzin niku azan. Titit langsung azan. Gak didelok. Ya, akhirnya ya apa buyar. Padahal ya sakjane kari titik ngene les, dinteni diluk mboten purun. Nah, itu beda ya. Begitu. Baik. Tapi yang paling utama tadi itu adalah sholat di rumah itu supaya lebih rahasia. Karena itu ibadah-ibadah sunnah itu dianjurkan rahasia. Tapi nek ibadah wajib dianjurkan diperlihatkan. Cek napa?
Nek gak ketok niku saged langsung ngelingno wong iki gak ketok nandi wong iki. Nah, begitu. Tapi kalau ibadah sunnah mboten. Ya, itu disembunyikan supaya tidak riya. Kalau ibadah fardu tanggung jawab bersama, nek ana sing gak nglakoni dielingno gitu ya. Itu ibadah fardu. Zakat. Ya. Harus dideklarasikan, diumumkan. Gitu ya. Dicatat kan itu ya. Nah, sedekah mboten ya. Baik, itu dalil-dalil terkait sholat sunnah di rumah itu lebih utama. Yang ketiga, afdhaliyatu tulil qiyami ala kathrati sujudi fit tatawwu, diutamakan ini khususnya nanti di sholat malam ya, memperbanyak sujud dalam sholat tatawu, artinya memperbanyak jumlah rakaat, dan juga tulul qiyam, berdiri ya. Dari Mughirah bin Syu'bah, ini hadisnya sebenarnya dari Aisyah ini sebenarnya ya, cuma Mughirah bin Syu'bah ini dapat beritanya dari Aisyah ya, karena hadis ini beritanya dari Aisyah. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaquma yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqulu afala akuna abdan syakuran. Ini hadisnya dari Aisyah sebenarnya. Ya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat ya, sholat sunnah maksudnya, kakinya bengkak atau lututnya bengkak. Sehingga kemudian beliau ditanya, kok sik nemen nih sampean nyiksa? Itu yang tanya tuh Aisyah sebenarnya. Faqala fayaqul afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Itu saya kira yang paling umum. Sebenarnya hadis ini dari Aisyah ya. Ya, sumber berita langsungnya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW ditanya ayyul a'mali afdal, qala tulul qiyam. Qila fa ayyu sadaqah afdal, qala juhdul maqal. Qila fa ayyul hijrah afdal, qala min man hajara ma haramallahu alaihi. Ya. Qila fa ayyul jihad afdal, qala man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsihi. Qila fa ayyul qatli ashraf, qala man uhriqa damuhu wa uqira jawaduhu. Ya. Baik. Ini pertanyaan ini sudah ada babnya sendiri-sendiri. Nabi, sholat yang paling baik, ini kan pertanyaannya amal yang paling baik itu apa? Amal yang paling baik itu babnya pertama itu bab sholat. Sholat sing paling apik ya napa? Ya sing suwe ngadeke, gitu ya. Lah nek sedekah sing paling apik ya sedekah sing ya pas soro, gitu kan. Nek pas gampang itu gampang. Nek pas longgar niku biasa. Wah, pas-pasan iso sedekah itu. Hijrah yang paling utama itu yang seperti apa? Ya yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jihad yang paling utama yang seperti apa? Ya berjihad dengan nyawa dan harta melawan orang-orang musyrik. Ini ya. Baik. Jawazu sholati tatawwu'i min julusin, bolehnya sholat sunnah itu dengan duduk. Kita sudah bahas syarat sholat fardu itu berdiri. Tentu saja bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunnah syaratnya berdiri itu syarat boten. Nah gitu ya. Dalam pengertian boleh. Karena Nabi nanti juga biasa itu sholat malam dengan duduk itu biasa di akhir-akhir hayat beliau. Ya. Saya baca salah satunya saja ya.
Dari Alqamah dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaataini wa huwa jalisun?" Aisyah, Nabi nek salat kali lungguh niku yo napa carane? Qalat Aisyah jawab, "Kana yaqra'u fihi ma fa idza arada ayyarka'a qama faraka'a." Ya. Nabi itu kalau salat dengan duduk, ya salat dengan duduk. Tapi nek kate ruku ngadeg dilu baru ruku mungkin lungguh maneh. Nah, begitu ya. Fa iza arada yarka'a qama faraka'a. Gitu ya. Ngoten ya. Nek salat kali lungguh nggih lungguh mawon salat sunah niki ya. Nggih lungguh mawon. Tapi nek kate ruku tetep ngadeg dilu ruku baru mungkin balik lungguh maneh. Nah, begitu. Gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan qattu hatta dakhala fi sinni fa kana yajlisu fiha fa yaqra'u hatta idza baqiya 40 aw 30 ayah qama fa qara'aha tsumma sajada." Ini sih saged sujud Nabi. Saged sujud kan berarti tetap sujud ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat itu kok lungguh, sholat sunnah, kecuali waktu umure kari titik. Maka biasanya beliau duduk. Sing diwaca tetap kathah ayate hatta idza baqiya 40 aw 30 ayat, hingga kalau sudah tinggal 30, tinggal 40 ayat atau 30 ayat, qoma Nabi ngadeg. Faqara'aha ya ditutupno maca 40 ayat niku ngadeg. Summa sajada kemudian sujud. Gitu ya. Kalau tadi mau ruku berdiri dulu baru ruku. Kalau ini sik kari 40 ayat dari posisi duduk berdiri ditutupno baru ruku dan sujud gitu ya. Nabi kalau berdirinya lama sing diwaca surat panjang Al-Baqarah, dilanjutkan surat yang lain gak kuat ya lungguh. Tapi kalau sudah tinggal sedikit berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Itu cara sholat dengan duduk itu ya. Yang tata caranya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan jelas gitu ya. Kalau kita kan biasanya selungguh ya lungguh aja kan gitu. Makanya kalau bisa duduk itu kalau bisa di kursi saja. Gitu ya. Kalau sholat dengan duduk ya di kursi saja. Enak. Baik. Yang nomor 5, aqsamu tatawwu'i, macam-macam tatawwu, macam-macam salat sunnah. Yang qasimu tatawwu ila tatawwu'i mutlaqin wa ila tatawwu'i muqayyadin. Ila tatawwu'in mutlaqin wa ila tatawwu'in muqayyadin. Nah, ini masih ada pembagian. Salat sunnah niku enten salat sunnah mutlak, enten salat sunnah yang muqayyad, yang terbatas. Wa tatawwu'ul mutlaq yaktasiru fihi ala niyatis salat. Kalau salat sunnah mutlak ya sing penting niat. Salat sunnah napa? Wis kaon pokoke salat niat salat sunnah. Nah, itu masih ada yang berpendapat membolehkan. Itu termasuk di dalam mazhab Syafi'i. Karena itu jangan aneh dalam mazhab Syafi'i itu ya. Wayahe kok nanggone Mekah atau Madinah ya salat tawarrus ya mumpung pahalanya berlipat-lipat. Nah, sholat sunnah nopo? Sholat sunnah mutlak. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau muqayyad itu enten labele, enten jenenge dewe-dewe. Sholat sunnah wudu, sholat qobliyah, zuhur. Ini itu namanya sholat sunnah muqayyad. Sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah muqayyad. Kalau selain itu, harus pokoknya mutlak. Mengapa muncul pendapat sholat sunnah mutlak itu ada? Itu nanti karena
memahami hadis yang tadi itu sudah kita sebut, nanti ada seorang sahabat yang mempraktekkan gitu ya. Tapi yang jelas itu tadi jumlah rakaat iki salate ping piro wis mboten nate dibatasi, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Sampeyan perlu ngerti mazhab Syafi'i mempraktekkan itu, sementara kita biasa berpendapat nek gak ono ya mosok nglakoni ya apa dasare kan gitu ya. Dari mana dalilnya? Ya dalil-dalil yang umum. Nanti kita baca dalil yang umum. Saya lanjutkan saja. Ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi mazhab Syafi'i berkata, "Fa idza syara fi tatawwu'in wa lam yanwi adadan, falahu ayusallima min raka'atin wa lahu ayazida fa yaj'alaha raka'ataini aw thalathan aw mi'ah aw alfan aw ghairi dzalik." Pokoknya salat sunnah mutlak itu dia niat salat sunnah gak usah diniati jumlah rakaate piro. Isok sak rakaat, isok rong rakaat, isok telu, isok 100, isok 1000 gitu ya. Walau shalla adadan la ya'lamu tsumma sallama shahha bila khilafin. Kalaupun dia salat dengan jumlah yang dia tidak ketahui kemudian salam, iki mang wis pirang rakaat, kemudian salam, salatnya sah. Ittafaqa alaihi ashabuna. Ya, sudah sepakat para ulama dalam sahabat-sahabat kami, maksudnya dalam mazhab Syafi'i, sepakat mazhab Syafi'i semua begitu. Gitu ya. Qala lahul Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witrin? Qala in la akun adri. Maaf. Ini Abu Dzar. Dalam riwayat Baihaqi, bagaimana ini dalilnya? Dalam riwayat Al-Baihaqi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu pernah sholat adadan katsiran, sholat dengan jumlah rakaat yang banyak sekali. Falamma sallama, ketika beliau sudah salam, enten sing takon, namanya Ahnaf bin Qais rahimahullah. Enten sing takon, sahabat Abu Dzar, hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witrin? Sampean salam mang niku posisine jumlah salate genap nopo ganjil? Qala Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, in la akun adri fa innallaha yadri. Umpama aku gak eling, mesti Allah wis weruh. Lah mau sampean ngurusi. Loh, terus dalilnya Abu Dzar ini dari mana? Inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku tahu krungu kekasihku yang saya sayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim pernah bersabda, summa bakas, kemudian setelah ngomong itu beliau nangis, summa qala, kemudian beliau berkata, inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tadi dibalen ini wow. Tadi mari ngomong, aku krungu ya Nabi yang saya kasihi, nangis sih, mari ditutup namanya. Aku krungu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Rawahu Darimi fi musnadhi bi sanadin sahihin illa rajulan ikhtalafu fi adalatihi. Nah, ini masalah kan itu ya. Kata Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak ada seorang pun yang sujud untuk Allah satu kali sujud, kecuali Allah akan angkat satu derajat untuknya dan akan dihapus satu dosa darinya. Nah, itu sujud siji, lalu sujudnya ping bolak-balik, bolak-balik. Itu kesimpulannya Abu Dzar, oleh wis sakarepku jumlahe, gitu ya. Itu. Cuma dalam hadis ini bunyinya dengan sanad yang sahih, kecuali ada seseorang yang diperselisihkan tentang keadilannya. Keadilan dalam ilmu hadis itu artinya kekuatannya, validitasnya, gitu ya. Sekali lagi balik kula baleni, dalam mazhab yang lain hadis rodok masalah-masalah titik dhaif gak apa-apa. Sing gak oleh iku maudhu, nek sik dhaif unae sik kena digawe. Itulah pangkal khilaf kita itu. Perbedaan kita itu di situ.
Sampeyan ngomong hadis dhaif. Sampeyan ngotot ngono wonge, lho iya hadis dhaif apa sampeyan. Ngono kan repot ya. Dadi kadang-kadang niku wis gak padha niku lho. Nggih, niku padha karo wong elek-elekan iki. Wong kulaan napa jenenge kertas bekas. Ngono lho. Sing siji aku njaluk sing putih tok. Sing siji sembarang wis sampean campur, regane rada tak suda gak apa-apa. Padha mek ngono. Ngoten lho. Padha karo wong dodolan emas nang toko ambek dodolan emas nang ngarepe toko. Ngene ngoten mawon. Gak padha. Gak ono surate, gak iso didol. Oh, jare sampean gitu ya. Enggak, artinya kadang-kadang beda metodologi. Wis talah hasilnya ya mboten padha. Nah aku ya aman ya tuku emas ya ana surate. Dodol emas ya ana surate, aman kan. Niku sampean wong liya mboten ngono. Pokoke ana dadi dhuwit gitu loh. Gitu nggih. Baik. Ya, ini saya ulang berkali-kali supaya kita itu ngerti cara berpikir orang gitu ya. Umpama kita itu kemudian berbeda pendapat tutuk endi ngotote, itu tahu gitu loh. Kalau punya metode sama, lho kita hadisnya mboten sahih, selesai. Oh nggih, sampeyan dudono, ngono lho ya. Sampeyan kadung ngotot hadis sahih. Gak dirungokno, sampeyan niku tak kandhani, gak dirungokno, gak dirungokno welane siji. Nah, hadis gak sahih timbang omongan sampeyan jadi ngono kok. Ngene repot kok ya. Saya berikan ini barangkali ketemu orang dengan ya metode yang berbeda, paham yang tidak sama, sehingga kita tahu batas tuas ngotot niku nang ndi kan gitu ya. Saya itu kuliah dulu satu tahun pertama. Jadi semester siji semester kali. Bendino mata kuliah tafsir, mata kuliah hadis niku debat kali kanca. Gak padha, gak mari-mari ya kula ngomong dalil, ngomong iki macam-macam. Iki enak ae wis siji metode. Mari sampai oleh setahun tak ngenangan kok apa oh iya. Nah itu ketemu. Oh iya beda iku ne. Sing siji nggawa lading landhep, sing siji nggawa pokoke lading. Beda hasilnya. Ya. Gitu ya. Baik. Itu tadi tentang sinten Abu Dzar Al-Ghifari. Salat rakaate piro sampe eling? Masih aku gak eling, Gusti Allah nyatet jare ngono. Artinya di antara sahabat Nabi itu juga ada yang berbeda-beda dalam hal itu. Gitu loh. Perbedaan pemahaman itu biasa, ngoten lho. Ngoten. Ya. Tentang salat duha di masjid. Aisyah radhiyallahu anha iku bid'ah ka ono Nabi salat duha nang masjid. Nggih Nabi salate mesti nang omah. Omah yang gandeng masjid. Itu gara-gara ada dua orang salat sunnah duha di masjid. Terus enten sing salat sunnah duha di masjid, enten wong loro tanglet Aisyah. Oh, ono niku bid'ah. Tapi masalah itu ya sahabat kan ya. Ya gitu ya. Omahku ado gitu. Gitu ya. Baik. Itu pengantar. Nanti di pertemuan akan datang kita masuk salat sunnah fajar, salat sunnah qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah zuhur. Qobla asar, bukan qobliyah ya, qobla asar, qoblal maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu ya. Salat sunnah itu macam-macamnya. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.